الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مقور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. وقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم سلطان إلا دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين رحمكم الله، أوصيكم وإياي بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah yang telah senantiasa memberikan rahmat dan nikmat-Nya yang berupa iman dan Islam kepada kita. Kemudian marilah pula kita ini bersama-sama bersyukur kepada Allah yang telah senantiasa memberikan rahmat dan nikmat-Nya yang berupa kesehatan. Dengan nikmat sehat inilah yang disertai pula dengan iradah kehendak Allah, yang ditunjang pula oleh iradah kemauan kita untuk hadir ke masjid Babus Salam ini, maka dapatlah kita melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini selalu saja mendapatkan redha dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini pula izinkanlah kami sebagai khatib, sebagaimana lazimnya menyampaikan wasiat kepada para bapak, saudara-saudara dan ibu-ibu, terutama diri saya sendiri. Marilah kita bersama-sama berupaya untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah, sehingga semakin hari semakin lama ketakwaan kita kepada Allah semakin saja bermakna sebagai bekal menghadapi kehidupan dunia yang rasanya semakin hari ujian dan cobaan semakin keras, dan sebagai bekal pula kalaulah kita ini sudah harus menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sesuatu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat secara ilmu pengetahuan dan secara benarnya berbuat.
dalam surat Al-Anfal, wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr bil qaul. Wa dzkur rabbaka tadarruan wa khifatan wa dunal jahr bil qaul. Sadaqallahul adzim. Sebutlah nama-nama Tuhanmu penuh dengan merendahkan diri dan rasa takut kepada Allah, non suara yang keras. Sadaqallahul adzim. Dahulu orang-orang muhajirin, orang-orang yang pergi ke Madinah dengan hanya pakaian selembar, dilarang oleh orang-orang Quraisy membawa harta benda, harus ditinggal. Orang muhajirin ketika itu adalah orang-orang yang tidak mampu. Selepas salat subuh, mereka datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kata dia, dahabat ahlud dusur bidarajatil ula, hum yasumuna kama nasumu, walakinnahum bifadlin minal amwal yahujjuna biha wa ya'tamiruna biha, wa nahnu illa salatul lail wa yasum wa nasum. Ya Rasulullah, enak saja ya Rasulullah, orang-orang kaya itu masuk surga lebih dahulu dari kami orang muhajirin, kami orang miskin. Kenapa kata Rasulullah? Wahum yusalluna kama nusalli, wahum yasumuna kama nusalli, kama nasum, walakinnahum bifadlin minal amwal. Karena mereka punya kelebihan harta, yahujjuna biha, berulang-ulang dia pergi haji, wa ya'tamiruna, berulang-ulang. Kami tidak bisa pergi haji ya Rasulullah, kami pun tidak bisa umrah. Wa yatasaddaquna ya Rasulullah, mereka orang-orang yang kaya itu bersedekah, berinfak. Kami paling-paling salat, puasa dan berdoa kepada Allah. Karena itulah ya Rasulullah, wa tastabiquna, mereka lebih dahulu masuk ke dalam surga. Artinya ada gairah untuk bersaing dalam masuk surga, bukan gairah untuk mencari kekayaan yang haram. Ala u'allimukum, kata Rasulullah, ala u'allimukum syai'an wa in ta'malu tastabiquna ala man qablakum. Maukah kalian kuajarkan satu amalan? Jika kalian mau mengamalkan itu, tastabiquna, sabaqayat yastabiqun, kamu lebih dahulu masuk surga daripada orang-orang kaya itu, kata Rasulullah. Bala ya Rasulullah, bala. Senang kami ya Rasulullah, ajarkan cepat ya Rasulullah. Nah, kata Rasulullah, amalan itu ialah an ta'malu fi duburis shalah, kau nanti lakukan di belakang salat. Tusabbihuna salasan wa salas, di belakang salat tusabbihuna salasan wa salas,
baca subhanallah salasan wa salas 33 kali. Wa tuhammiduna salasan wa salas, dan 33 kali baca alhamdulillah. Wa tukabbiruna salasan wa salas. Kemudian kata Rasulullah, agungkan Allah, muliakan Allah. Fakabbir 33 kali. Tamamal mi'ata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 99 genapkan 100 kata Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asa antum tastabiquna minhu. Semoga kalian lebih dahulu masuk surga daripada mereka, orang-orang kaya. Selepas itu pulang ke rumah. Pulang ke rumahnya. Setelah pulang ke rumah, tafakkur. Orang-orang yang suka bertafakkur, coba nanti para bapak dan ibu-ibu, beberapa jenak tafakkur kepada Allah. Ginikan tangannya. Tafakkur. Kenapa Allah tidak bikin ini rata? Kenapa? Coba rata, ini kan tidak bisa menggenggam. Tafakkur, renungkan. Tumbuhlah kalimat subhanallah, maha suci engkau ya Allah. Andai kata engkau bikin sama rata, maka tidak bisa memegang ini. Subhanallah. Nah, kata Rasulullah, ya Rasulullah, kata sahabat, Anda mengajarkan amalan itu dalam masjid Babus Salam. Konglomerat ada di situ. Orang-orang muhajirin ada di situ. Jika konglomerat itu menjalankan pula tusabbihuna salasan wa tuhammiduna salasan wa salas, tetap aja kami Rasulullah di belakang mereka masuk surga. Begitu wirahnya untuk mendapatkan surga. Nah, kata Rasulullah, begini kata Rasulullah. Dalam ilmu tauhid itu ada taqdisian ma la yaliku bih. Kalau seseorang sudah mengucapkan subhanallah, maha suci dia Allah itu. Tidak mungkin Allah itu pilih-pilih kasih. Kenapa si fulan tampan, kenapa saya tidak tampan? Kenapa si fulan itu ganteng, besar, kenapa saya kecil? La tus'alu amma yu'mal wa hum yus'alun. Jangan kau tanyakan tentang perbuatan Allah. Kamu nanti yang ditanya oleh Rasulullah. Kalau kau tanyakan, enak aja orang kaya ya Rasulullah masuk ke dalam surga karena dia punya amwal, harta kekayaan. Artinya ada tuduhan kepada Allah, tidak adil. Apa artinya kau ucapkan maha suci dia, tapi kau tuduh kata Allah. Orang yang sudah mengucapkan subhanallah takdisi an ma la yaliku bih, harus bisa melepaskan dan membuang terhadap sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah. Tidak layak Allah pilih-pilih kasih. Kenapa si fulan
Kenapa si fulan kaya? Kenapa si fulan? Itu urusan Allah, kata Rasulullah. Urusan Allah. Man lam yarda biqada'illah wal yakhluq min bainil ardi. Kalau ada yang tidak menerima keputusan ketentuan Allah, silahkan keluar dari bumi. Ya. Kalau sudah mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Maha suci dia Allah. Kenapa saya ini? Kenapa begini? Jangan kau tanyakan apa yang diperbuat Allah. Wa ma utitu minal ilmi laqalila. Aku berikan kepada kamu ilmunya cuma sedikit, kata Allah. Jangan kau coba-cobalah tanya itu. Yang kau tidak mampu. Tusabbihuna. Harus melepaskan sesuatu yang tidak layak bagi Allah. Satu. Tuhammiduna, kata Rasulullah. Baca alhamdulillah. Jangan ketika membaca alhamdulillah ketika mendapat rezeki besar. Tidak boleh. Ada beberapa pedagang ditanya oleh sahabatnya, "Mas, bagaimana sekarang rezekinya?" Biasa-biasa saja. 1.500 atau 15.000 hari ini dapat. Biasa-biasa katanya. Besok hari Allah berikan 1.500.000. Ditanya oleh temannya, "Gimana Pak rezekinya?" "Alhamdulillah," katanya, "alhamdulillah." Yang kemarin itu 15.000 bukankah itu rezeki Allah juga? Kenapa ragu-ragu mengucapkan alhamdulillah? Kenapa ragu-ragu memuji Allah? Kalau hanya 1.500.000 baru keluar kalimat alhamdulillah. Jika orang merasa berhak dengan rezeki, sulit timbul dari lidah orang itu kalimat alhamdulillah. Kalimat syukur sulit timbul. Cuma hanya menggerutu. Alah, kau begini, tok sih, kau begini aja. Kita tidak boleh merasa memiliki, memastikan rezeki kepada kita, tidak boleh. Itu urusan Allah. Allah yarzuqu may yasha. Allah yang memberikan rezeki sekehendak Dia. Ucapkan alhamdulillah. Kalau dipuji orang, cepat-cepat kembalikan kepada Allah. Karena yang dipuji itu adalah hanya Allah. Jangan coba-coba mau meniru. Al-kibriyu, kata Allah. Kemuliaan itu adalah milikku. Jangan kau coba-coba meniru-niru aku. Azibtum, ku ajab kamu, kata Allah. Kemudian takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sudah mengucapkan kalimat Allahu Akbar, datang azan zuhur, lepaskan dululah mencuci mobilnya. Lepaskan pekerjaannya. Kalimatnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apakah cuci mobil lebih besar? Kalau 3 subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, sesuai dengan kategori, sesuai dengan aturan, tastabiquna ala man qablakum. Kalian bisa mendahului orang kaya masuk surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berzikir tadarruan wa khifatan wa dunar jahr, bukan hanya subhanallah, tapi hati mengakui ketauhidan Allah,
keagungan dan kebesaran Allah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil hakim wa nafa'ani wa iyyakum bi dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu was-sami'ul basir. Ya Allah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-adidil ghaffar muqawwiril laili al-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Jamaah Jumat yang saya hormati. Bagaimana seharusnya kita itu berzikir kepada Allah? Bagaimana zikir yang ditentukan oleh Allah? Saya lupa suratnya itu. Sudah salah surat Al-An'am ayat 5. Nanti dicari surat Al-An'am. Bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzakur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahr. Sebutlah nama Tuhan fi nafsik wa dzakur rabbaka. Kayaknya ini individual, bukan jamaah. Jadi tidak ada loh berzikir itu berjamaah itu tidak ada. Wa dzakur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu wahai Muhammad dalam hatimu. Sebutlah dia dengan tadarruan, penuh merendahkan diri, akhlak rendah di hadapan Allah. Kalau menyebut nama presiden kan tidak bisa seenaknya kan. Apalagi menyebut Allah yang maha memelihara, memberi kita rezeki. Tadarruan penuh dengan rendah memuliakan dia. Wa khifatan, khafa yakhuf, takut, rasa takut, jangan rasa tidak. Takut aja enggak, gimana sih? Menyebut nama yang memberi kita napas, oksigen 1 galon itu berapa? Umur saya 78, berapa galon yang saya habiskan. Kalau beli berapa miliar. Masa menyebut nama Tuhan yang memberikan itu, kita tidak merendahkan diri, tidak rasa takut. Wadunal jahr, kata Allah. Tidak usah keras. Ada dauna summa aum. Apa kamu berzikir terhadap orang yang tuli atau buta? Kan tidak. Allah itu Maha mendengarkan. Dia mendengar. Jangankan diucapkan, pisodri dalam hati sudah tahu dia. Subhanallah, penuh perasaan. Baca subhanallah, maha suci dia. Tumbuhkan rasa bahwa kita ini adalah lemah. Tidak usah keras. Dan individual, tidak ada. Subhanallah. Ketika kau berdiri, duduk, berbaring, baca subhanallah. Jadi para bapak kemudian baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Maka kata Rasulullah khalal jannah, masuk surga kamu. Mudah-mudahan kita menyebut nama Allah
dengan menyebut penuh perasaan berakhlak. Mudah-mudahan banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun ingat kepada kita. Ini para hadirin, saya mohon maaf. Nanti selepas khutbah salat 2 rakaat, saya akan menyampaikan kita berbincang-bincang dialog tentang tafsir Buya Hamka yang mengatakan anak orang Islam. Tulisan ini ketika 25 tahun yang silam. Sudah ada anak orang-orang Islam di negara Islam yang tidak lagi percaya dengan Al-Quran bisa menyelamatkan manusia. Itu statementnya. Nanti kita bahas. Apa sih yang dimaksud? Ada nanti dasarnya hadis-hadis. Tolong nanti Bapak, ayo kita bincang-bincang, kita tambah ilmu. Paling-paling sebentar. Tapi kita tahu kenapa Buya Hamka mengucapkan semacam ini.